Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh membimbing hidup kami. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat 23. Saya bagi dengan dua bagian, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Besok ayat 14 sampai ayat 23. Matius pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-13, ayat 14 sampai ayat 23 besok. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menunggangi Yesus sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan pada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, lalulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan empitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa telinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-murid Yesus bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepada murid beri karunia untuk mengetahui rahasia keadaan surga. Tapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 sampai ayat 31. Firman Allah sangat luar biasa pagi hari ini. Kenapa? Yesus memberikan satu perumpamaan tentang penabur. Ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di semak. Ada jatuh kepada tanah yang baik. Tetapi yang sangat menarik pagi hari, firman Allah katakan pada ayat yang ke-12, karena siapa yang punya kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Apa firman katakan? Siapa yang mempunyai, cara hal uang tapi itu memberikan firman Allah. Siapa yang punya kebanyakan akan diberi. Kenapa diberi? Sehingga ia berkelimpahan. Sebab penting kita membutuhkan firman Allah supaya kita hidup ini boleh berkenan. Betapa penting kita memiliki firman Allah dari kita. Tanpa firman Allah, satu ketika manusia akan lapar, haus, dan menderita. Kenapa demikian? Sebab Amos pasal 8 ayat yang ke-11.
Sungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengarkan firman Allah. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Allah. Tapi tidak mendapat. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dari yang tadi dan anak-anak teruna karena haus. Satu ketika firman Tuhan pasti benar. Mereka haus, mereka lapar akan firman Allah. Tapi firman Allah tidak ada. Maka betapa penting kita di saat-saat akhir kita bertampung firman Allah. Firman yang mendidik, firman yang mengajar, firman mencelikkan mata rohani kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Sebab firman Allah katakan, siapa yang mempunyai boleh akan diberi, sehingga kita berkelimpahan akan firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak mempunyai juga hal yang akan diambil. Itulah seperti kelaparan. Junjung tinggi akan firman Allah dengan baik. Hargai firman Allah dengan baik. Pagi hari kita mengadakan mesbah, kita dengar firman Allah. Sekalipun singkat, tapi firman diberi bekal hidup kita. Satu ketika manusia anak kelak, Amos pasal 8, 11 sampai 12 ini menjadi satu kenyataan. Tidak ada lagi Yusuf firman yang mendidik, firman yang mencelikkan mata rohani kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, pada medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari segala takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.